Perkenalkan, nama saya Naila Auradiana. Saya mahasiswi Akademi Kebinaan Modern Medistra Balikpapan, tingkat 3 semester 5. Di sini saya akan membuat video tentang pemasangan KB IUD. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Dan Naila, saya yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa? Oh, dengan Nyonya J. Ibu usianya berapa? 32 tahun ya Bu ya. Oke, di sini kalau boleh tahu Ibu mau memasang KB IUD Bu ya? Oke, kalau boleh saya tahu ini anak yang keberapa Bu? Anak yang kedua. Oke, sebelumnya Ibu apakah ada keputihan saat ini? Oh, tidak ada. Apakah Ibu sedang menstruasi? Iya. Kalau iya, hari keberapa ya Bu? Oh, hari ke-5 Bu ya. Oke. Di sini saya menganjurkan Ibu untuk buang air kecil dulu Bu ya, lalu membasuh daerah vaginanya. Setelah itu Ibu bisa langsung ke bed ginekologi Bu yang sudah saya sediakan di sana. Oke Bu, silahkan Ibu. Memperkenalkan alat dan bahannya. Yang pertama di sini ada lampu sorot. Di sini ada bak instrumen yang berisikan ada handscoon steril dan handscoon bersih. Di sini ada sonde uteri, di sini ada spekulum atau cocol bebek, ini ada KB IUD koperti, ini ada klem ovum, ini ada tenakulum dan ada klem mayo. Setelah itu di sini ada APD, yaitu ada nurse cap dan ada apron atau pelindung diri. Di sini ada kacamata Google, di sini ada perlak. Di sini ada duk steril, ada betadine, kapas basah. Di sini ada kasa steril, ada bengkok, ada pantem vagina dan ada waskom yang berisi air DTT. Penutup sampiran berfungsi untuk menjaga privasi klien. Setelah itu menggunakan APD. Di sini kita memakai nurse cap, lalu memakai celumet. Pasang perlak di bawah bokong Ibu. Permisi Bu ya, kita pasang dulu perlaknya. Kita pasang seperti ini. Setelah itu kita mencuci tangan. Cuci tangan gerakannya 6 langkah. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu bilas dan keringkan. Setelah itu kita bisa memakai handscoon. Pasangkan duk steril. Permisi Ibu, saya pasangkan duk sterilnya dulu Bu ya. Di sini berfungsi untuk menjaga agar kita tetap fokus ke daerah vaginanya. Seperti ini, lalu kita lakukan vulva hygiene. Yang pertama, kita permisi Ibu ya, labia mayora, labia minora kanan, buang. Labia mayora, labia minora kiri, buang. Lalu dari klitoris hingga ke perineum, buang. Maka kita segera lakukan pemeriksaan, yaitu dengan cara kita inspeksi atau kita lihat pada daerah vaginanya apakah ada lesi atau tidak, apakah ada tumor atau tidak, dengan cara melakukan pemeriksaan dalam. Permisi Bu ya, saya masukkan jari Bu ya, sambil tarik nafas. Setelah itu masukkan satu jarinya lagi sampai serviks, kita raba serviksnya. Permisi Bu, apakah ada nyeri tekan atau tidak, apakah ada rasa sakit atau tidak? Oh, tidak ada ya. Di dalamnya juga tidak ada bengkak atau tumornya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan. Kalau kita ke atas seperti ini namanya antifleksi. Kalau yang ke bawah, permisi Bu ya, namanya retrofleksi. Oh, ternyata rahim Ibu bentuknya antifleksi Bu ya, atau bentuknya ke atas seperti ini. Berarti itu menandakan serviks Ibu sehat dan lebih memudahkan kami untuk memasangkan KB IUD. Setelah itu kita lakukan pengeluaran secara perlahan. Permisi Bu ya, saya tarik lagi sambil tarik nafas Bu ya, keluarkan pelan-pelan dalam. Maka kita segera melepas handscoon dan mencuci tangan, lalu mengganti handscoon dengan handscoon steril. Lepas handscoon lalu rendam di larutan klorin, lalu mencuci tangan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu bilas dan keringkan. Pasang IUD-nya dengan cara mengambil IUD-nya lalu membuka sebagian kemasan atau setengah kemasannya seperti ini. Sudah, untuk menjaga kesterilannya kita memasangnya dari luar seperti ini untuk memasukkan kopertinya ke dalam tabungnya. Jadi kita jepit seperti ini lalu kita dorong secara perlahan.
sampai dia masuk. Saran KB Ayudit tepatnya harus seperti ini. Jadi masuk ke dalam, lalu bagian diagonalnya ini harus ke samping, tidak boleh ke atas. Seperti ini. Setelah itu kita memasang handscoon steril. Steril, kita melakukan spekulum, memasangkan spekulum atau cocor bebek dengan cara seperti ini. Lalu kita masukkan secara miring. Permisi Ibu ya, saya masukkan spekulumnya. Ibu sambil tarik nafas Bu ya. Permisi, maaf kalau rasanya agak sedikit tidak nyaman. Kita buka labianya. Kita masukkan secara perlahan 45 derajat, kita putar seperti ini. Setelah masuk, lalu kita buka. Kita lihat porsionya. Setelah dilihat, lalu kita kunci. Setelah terkunci seperti ini, maka kita sterilisasi bagian serviksnya dan rahimnya dengan cara menggunakan ovum clamp. Kita ambil kasa steril, lalu kita lakukan pengusapan dengan antiseptik di bagian serviks. Ya, bersihkan dulu bagian serviksnya. Kita masukkan kasanya, lalu kita usap sebanyak 2-3 kali secara bergantian, lalu buang. Setelah itu kita melakukan penjahatan konsio dengan tenakulum. Ini tenakulum. Permisi Bu ya, kita jepit konsionya mengikuti searah jarum jam. Arah jarum jam 10 dan angka 2. Permisi Bu ya, kita jepit searah jarum jam 10. Setelah itu kita ambil sonde uteri untuk mengukur sejauh mana dan sedalam mana rahimnya dengan teknik don't touch atau tidak menyentuh apapun. Jadi sonde uteri ini harus steril karena harus masuk ke dalam bagian rahimnya. Permisi Bu ya, karena tadi rahimnya berbentuk antifleksi atau ke atas, berarti sondenya mengarah ke atas seperti ini. Permisi Bu ya, saya masukkan Bu ya. Kita cari bagian rahimnya, lalu kita masukkan dan secara perlahan hingga terdapat sebuah ganjalan. Jika sudah terasa ada ganjalan, maka segera kita keluarkan sonde tersebut dengan teknik yang sama, yaitu tidak menyentuh apapun untuk menjaga kesterilannya. Permisi Bu ya, jika sudah terasa agak menekan, kita segera cabut. Setelah itu kita lakukan pengukuran. Kita lakukan pengukuran di sini. Kita lihat bercak darahnya sampai angka berapa. Oh, ternyata bercak darahnya sampai angka 7. Berarti kita harus turunkan penandanya ini sampai ke angka 7 dengan cara menggeserkannya ke bawah. Sesuai dengan kedalaman rahimnya, kita meletakkan sonde uteri ke dalam bengkok. Setelah itu kita memasangkan kopertinya atau ayudinya dengan cara horizontal, harus menyamping seperti ini. Lalu kita masukkan secara perlahan. Permisi Bu ya, saya masukkan Bu ya. Sudah, kita pastikan dia masuk sampai ke dalam uterus atau rahim. Lalu kita tahan seperti ini. Untuk memastikan dia masuk, kita harus menekannya lagi secara perlahan. Setelah itu kita tarik secara perlahan penggeraknya ini, lalu kita paskan dengan ukuran rahim ibunya, lalu kita tarik secara perlahan, kita keluarkan, lalu kita dorong pendorongnya hingga masuk ke dalam rahim ibu. Setelah masuk dan kita pastikan dia sudah terpasang dengan rapi, lalu kita tarik secara perlahan dan kita lakukan pengguntingan dengan gunting mayo. Permisi Bu ya, kita gunting 2-3. Sudah. Setelah itu kita mengeluarkan keluar secara perlahan. Setelah itu kita keluarkan juga alatnya secara perlahan dengan cara menekan bagian birunya sampai dia masuk, lalu kita keluarkan. Jika sudah
terpasang seperti ini dan kita memastikan bahwa keadaan IUD-nya sudah benar-benar terpasang dengan rapi, maka kita lakukan pembersihan atau pengedepan darah jika terjadi perdarahan menggunakan lap of foam. Kita bersihkan, ini Bu ya. Setelah dibersihkan, kita buang. Lalu kita lepas tenakulum secara perlahan. Dan kita lihat lagi, jika tetap masih ada perdarahan, kita lakukan pembersihan lagi. Kita dab darahnya secara perlahan menggunakan kasa. Setelah itu keluarkan. Jika sudah bersih dan tidak ada perdarahan lagi, maka segera kita lepaskan tenakulumnya. Permisi Ibu, saya lepas Bu ya. Setelah kita lepas, kita memegang dengan teknik yang sama, lalu kita jepit lagi. Lalu kita putar 45 derajat lagi dan kita keluarkan secara perlahan. Permisi Bu ya, sambil tarik nafas Bu. Sudah, kita letak lagi. Kita segera membereskan alat dengan cara merendam semua alatnya ke dalam larutan klorin. Lalu membuang bahan sisa tadi yang ada di bengkok ke dalam bak sampah dan merendamnya di larutan klorin. Lalu melepas handscoon secara terbalik. Membereskan pasien. Permisi Bu ya. Membantu memakaikan celana lagi. Dan cuci tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu bilas dan keringkan. Lakukan pemasangan IUD tadi, saya menganjurkan untuk Ibu setiap buang air kecil, Ibu dapat memeriksakan keadaan IUD Ibu ya Bu ya, dengan cara memasukkan 2 jari Ibu ke dalam vagina Ibu saat buang air kecil. Lalu Ibu raba, Ibu rasakan apakah masih ada benang yang keluar atau tidak, apakah masih ada benang di dalam atau tidak. Jika masih ada, berarti IUD Ibu dalam keadaan aman Bu ya. Oke, setelah itu di sini saya akan menjelaskan beberapa efek samping dari penggunaan KB IUD itu. Yang pertama, akan adanya rasa nyeri pada saat menstruasi. Baru tidak IUD ini juga tidak mengganggu hubungan seksual Bu ya, karena dia di dalam dan tidak mengganggu sama sekali. Lalu yang ketiga, biasanya 3-6 bulan ini Ibu akan mengalami siklus haid yang tidak teratur. Jadi itu wajar Bu ya, tidak perlu khawatir. Dan di sini saya menganjurkan untuk Ibu kontrol setelah 7-10 hari setelah pemasangan yang IUD ini Bu ya. Lalu Ibu bisa evaluasi selama 15 menit, apakah ada perdarahan atau tidak, apakah ada nyeri atau tidak. Dan KB IUD ini sangat awet Bu ya, bisa bertahan hingga 10 tahun. Tapi Ibu juga harus rajin-rajin untuk kontrol Bu ya, agar KB IUD Ibu ini tetap aman. Setelah itu, di sini saya akan melakukan pendataan ulang Bu ya. Tadi Ibu atas nama Ibu NYJ Bu ya, usianya 30 tahun. Ini anak yang kedua Bu. Iya. Oke. Di sini pendokumentasiannya, pasien atas nama NYJ dengan usia 30 tahun, penggunaan KB IUD yang 10 tahun. Ini merupakan anak yang kedua, dipasang pada pukul 08.00 dan setelah selesainya jam 08.30 WITA. Baik, di sini juga tadi setelah pemasangan, setelah saya evaluasi ternyata tidak ada rasa nyeri Bu ya, tidak ada keputihan juga, kompleks menstruasinya tetap aman, baru tidak ada radang dan tidak ada tumor serta tidak ada penyakit lainnya. Ini sudah aman Bu ya, Ibu bisa datang lagi untuk kontrol waktu Ibu ingin mengkontrolkan diri Ibu dan IUD Ibu. Baik Ibu, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada. Oke, semoga sehat-sehat terus Bu ya. Terima kasih Bu.
Sekian video pemasangan KB Ayudi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.